Oke, kita mulai ya. Coba bayangin skenario paling gila. Sebuah pertaruhan militer dengan risiko super tinggi di Teluk Persia, sebuah misi di mana pasukan paling elit dikirim untuk tugas yang kelihatannya mustahil. Ini bukan sekedar analisis biasa loh, kita bakal masuk ke jantung salah satu strategi pertahanan paling rumit dan mematikan di dunia. Jadi, ceritanya gini. Ada sebuah rencana, mungkin bisa dibilang nekat, buat ngirim pasukan khusus, ya kita sebut aja Rambo Zaman Now, buat merebut Pulau Kharg. Pulau ini bukan sembarang pulau, ini aset super strategis buat Iran. Jadi langkah ini, wah, bener-bener berani, dan bisa jadi penentu segaranya. Tapi, pertanyaannya, apa yang nunggu mereka di sana? Jangan bayangin pendaratan di pantai yang gampang ya. Sama sekali bukan. Menurut sumber yang kita bahas ini, misi ini tuh ibaratnya dapat undangan buat masuk ke sebuah jebakan maut yang udah disiapin rapih banget, lapis demi lapis. Nah, disinilah kita masuk ke intinya. Kita bakal bongkar apa yang disebut sebagai 8 gerbang neraka Iran, sebuah sistem pertahanan yang gila. Ini bukan cuma buat nahan serangan, desainnya itu buat menghancurkan melumat siapapun yang nekat coba-coba masuk. Dengarin deh kalimat itu. Peringatannya jelas banget dan sama sekali nggak main-main. Ini bukan cuma gertak sambal ya. Ini adalah sebuah pernyataan doktrin. Ini ngasih kita gambaran betapa seriusnya mereka soal ini. Dan jadi pembuka yang pas buat apa yang bakal kita lihat selanjutnya. Oke, jadi ini dia peta kita buat ngelewatin labirin maut ini. Anggap aja kita lagi mau masuk kastil Persia. Kita bakal lihat 8 lapis pertahanannya satu persatu. Mulai dari pasukan hantu elit Nuhed, sampai lapisan terakhir yang paling bikin merinding, Samudra Manusia. Tiap lapis itu kayak gerbang, dan penjaganya makin lama makin ganas. Siap? Yuk kita mulai dari gerbang pertama. Oke, saatnya kita bedah satu-satu. Kita bakal lihat gimana tiap lapisan ini bekerja sama, saling kunci, buat ngebentuk sebuah benteng yang, ya hampir mustahil buat ditaklukkan. Gerbang pertama. Di sini kita ketemu sama yang terbaik dari yang terbaik, Nuhed. Mereka ini gabungan pasukan khusus paling elit, angkatan laut, marinir, lintas udara. Semuanya ada di sini. Misi mereka simple tapi brutal. Hancurkan inti pasukan musuh pas mereka baru aja napakin kaki di darat. Jadi invasi itu dihentikan bahkan sebelum benar-benar dimulai. Mereka lah para penjaga gerbangnya. Kalau ada yang kaki tak obrasan berhasil lolos dari Nuhed, jangan harap bisa napas lega. Karena mereka bakal langsung disambut sama gelombang kedua, pasukan Fatihin. Mereka ini brigade ranger dan infanteri gunung yang super gesit. Tugas mereka melakukan serangan balik secepat kilat, nusuk jauh ke dalam area pertempuran. Gak ada waktu buat istirahat. Lanjut ke gerbang ketiga. Nah, di sini yang ngomong itu mesin perang. Ini soal kekuatan api yang masif. Coba bayangin, ribuan pasukan, didukung sama kendaraan lapis baja, artileri berat, belum lagi ditambah helikopter-helikopter tempur dari IRGC yang meraung-raung di atas. Tujuannya cuma satu, menciptakan hujan api yang gak ada hentinya. Bener-bener neraka di bumi. Oke, sekarang gimana kalau pertempuran geser ke kota? Wah, ini permainannya beda lagi. Disinilah lapisan keempat muncul, yaitu spesialis perang kota legendaris mereka, Nopo. Mereka ini jagonya pertempuran jarak dekat. Tugas mereka mengubah tiap jalanan, tiap gang, bahkan tiap gedung jadi zona pembantaian. Jebakan maut di mana-mana. Supaya garis depan itu nggak pernah goyah, nggak pernah kendor, muncullah lapisan kelima, Batalion Imam Hussein. Anggap aja mereka ini palu godamnya militer. Unit-unit dengan peralatan super berat yang tugasnya cuma satu, ngasih dukungan tembakan terus-menerus tanpa henti. Pokoknya tekanan ke musuh nggak boleh turun sedikit pun. Kalau tadi ada palu godam, sekarang kita ketemu pisau bedahnya. Lapisan keenam, Batalion Imam Ali. Mereka ini baru dipanggil kalau situasi udah genting banget. Unit operasi khusus elit yang dikirim buat ngerjain misi-misi paling rumit dan paling berbahaya. Misi yang butuh keberanian luar biasa. Nah, lapisan ketujuh ini beda dari yang lain. Ini unik banget. Kita bukan lagi ngomongin tentara biasa. Kita ngomongin soal sejarah yang berjalan. Para veteran Basij dan veteran pertahanan suci dari Perang 8 tahun melawan Irak, mereka ini bawa pengalaman perang asimetris yang nggak ternilai. Mereka tahu persis gimana caranya bertarung di medan perang yang paling kacau sekalipun. Oke, 7 lapis neraka udah dilewatin. Penyerang manapun yang berhasil sampai sini bakal ketemu sama tembok terakhir. Tapi tembok ini bukan terbuat dari baja, bukan juga dari beton. 10 juta.
Ya, Anda nggak salah dengar, 10 juta orang. Itu potensi jumlah manusia yang bisa dimobilisasi dalam sekejap mata. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Skalanya itu benar-benar luar biasa. Tembok terakhir itu terbuat dari manusia. Inilah yang disebut samudra manusia. Ini adalah mobilisasi massa total. Pesannya simpel dan jelas banget. Penyerang itu bukan lagi melawan tentara, tapi melawan seluruh bangsa. Lautan manusia yang siap mati-matian mempertahankan tanah airnya. Oke, kita udah lihat ke-8 lapisannya. Gila kan? Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin sistem ini jadi ancaman strategis yang benar-benar menakutkan? Bukan cuma karena jumlahnya yang banyak loh. Nah, ini dia rahasianya. Kuncinya ada di sini. Ini semua bukan tembok pertahanan yang pasif. Ternyata, tiap lapisan itu dirancang sebagai kompleks ofensif yang independen. Tujuannya bukan cuma buat nahan musuh, tapi buat menjebak, mengepung, dan menangkap mereka. Jadi, kesimpulannya menurut sumber ini, suram banget buat pihak penyerang. Cuma ada 2 jalan pulang dari labirin ini. Pilihan pertama, pulang dengan tangan di atas kepala sebagai tawanan. Pilihan kedua, pulang sebagai nama di atas peti mati. Cuma itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar. Di zaman perang yang serba canggih ini, dengan segala drone dan misil pintarnya, apakah pertahanan yang paling ultimate, yang paling gak bisa ditembus, itu justru bukan teknologi? Mungkin benteng terkuat itu adalah tekad dan persatuan dari sebuah bangsa. Sebuah pemikiran yang menarik buat kita renungkan, ya kan?